Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Putri dengan nomor NIM 21021019 dari Prodi Akuntansi A. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi mengenai manajemen operasional bank dan manajemen pengkreditan untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Mupi Sandi Yuda, SAK MSI. Nah, yang pertama itu ada manajemen bank. Manajemen bank adalah praktik pengelolaan sumber daya risiko layanan keuangan yang dilakukan oleh para pemimpin dan manajemen bank umum untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, seperti memaksimalkan keuntungan, mengelola risiko, memenuhi kebutuhan nasabah, serta mematuhi peraturan dan standar keuangan yang berlaku. Nah, apa sih tujuan jangka panjang operasional bank? Yang pertama itu mendapatkan keuntungan yang pada gilirannya atau mengoptimalkan kekayaan pemilik. Nah, ada beberapa sumber daya utama bank. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, yang kedua ada dana atau modal sendiri atau modal asing. Terus yang ketiga itu ada mekanisme. Nah, fungsi manajemen bank. Yang pertama itu membuat gagasan, usaha terhitung, memunculkan sasaran atau target usaha yang ingin diraih, membuat susunan organisasi berdasarkan sektor layanan atau volume usaha, menggerakkan memperdayakan seluruh sumber daya bank, khususnya sumber daya manusia dan dana yang diatur melakukan pemantauan pada aktivitas usaha bank. Nah, di sana itu ada struktur organisasi bank. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur organisasi bank adalah skema jalinan yang mengatakan peranan, utilitas atau tertanggung jawab kuasa dari bermacam elemen organisasi pada jenjang yang lain pada bank. Nah, di sini juga selain ada struktur, ada unsur dalam organisasi bank, yaitu ada pemegang saham, dewan komisaris, ada dewan seksi, ada petinggi eksekutif, dan ada pegawai serta pemantauan operasional bank. Nah, di sini juga ada sistem manajemen bank. Yang pertama yaitu mekanisme perbankan yang bukan kantor cabang di sejumlah kota dengan mengaplikasikan skema manajemen kekinian, terorganisasi, terencana, dan atau desentralisasi wewenang ambil keputusan. Beberapa ciri. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup usaha telah berkembang. Yang kedua itu ada organisasi besar. Yang ketiga itu ada delegasi kuasa. Yang keempat itu ada ambil keputusan lewat hierarki organisasi. Nah, di sini juga ada unit banking system, yaitu mekanisme perbankan yang bekerja secara terkonsentrasi dengan tidak buka kantor cabang di kota lain, kecuali dalam batasan daerah operasi spesifik saja. Di sini juga ada beberapa ciri, yaitu daerah operasi terbatas dan cakupan operasi kecil. Yang ketiga ada terbatasinya deklarasi kuasa. Yang keempat, ambil keputusan dikerjakan dengan cepat. Nah, di sini juga ada perizinan dalam bentuk hukum. Yang pertama itu ini izin pemisahan bank umum BPR ditunjukkan ke Bank RI. Yang pertama itu ada persyaratan perizinan, yang kedua ada formasi organisasi, yang ketiga ada perdanaan, yang keempat ada pemilikan, yang kelima ada keterampilan di sektor perbankan, yang keenam itu ada kelalaian gagasan kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengkreditan. Nah, sebelum masuk ke materi manajemen pengkreditan, manajemen kredit, sebelum ke pembahasan manajemen kredit terlebih dahulu, besar jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuangan bank. Jadi jika bank tidak mampu menyeluruhkan kredit, akan menyebabkan bank tersebut merugi. Nah, di sini juga pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit. Pengelolaan kredit dilakukan mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, dan yang ketiga ada prosedur pemberian kredit, yang keempat ada analisa pemberian kredit, yang kelima ada pengendalian kredit macet, yang keenam ada pengertian kredit dan pembiayaan. Nah, jadi maksudnya itu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, di sini juga ada pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, dari pengertian di atas, baik kredit ataupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Nah, di sini juga yang membedakan antara kredit yang diberikan oleh konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Nah, di sini juga bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Nah, di sini juga ada unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Adalah yang pertama, kepercayaan. Yang kedua ada kesepakatan. Yang ketiga ada jangka waktu. Yang keempat ada resiko. Yang kelima ada balas jasa. Nah, dalam balas jasa itu seperti apa? Jadi, keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan bunga. Nah, komisi dan biaya administrasi bagi bank konvensional, sedang bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Nah, jadi ditentukan dengan bagi hasil ya. Nah, di sini apa sih tujuan dan fungsi kredit? Nah, dalam manajemen yaitu mencari keuntungan. Hasil keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank, balas jasa, biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Nah, yang kedua yaitu membantu usaha nasabah. Nah, nasabah yang memerlukan dana bank, dana investasi, atau dana modal kerja. Yang ketiga itu ada membantu pemerintah. Bagaimana sih? Jadi, bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin banyak, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya dana atau rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Nah, jadi di sini yaitu ada penerimaan pajak dan keuntungan diperoleh nasabah bank, yaitu membuka kesepakatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, jenis-jenis bank, jenis-jenis kredit. Nah, di sini juga ada jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari segi kegunaan. Jadi maksud dari segi kegunaan itu adalah untuk apakah uang kredit digunakan untuk kegiatan utama atau hanya digunakan kegiatan tambahan. Dari segi kegunaannya terdapat dua jenis kredit. Yang pertama itu ada kredit investasi. Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluasan usaha, membangun proyek, pabrik baru. Nah, yang kedua itu kredit modal kerja. Kredit modal kerja yaitu kerja yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Nah, selain dilihat dari segi kredit, di sini juga ada dilihat dari segi tujuan kredit itu apa sih? Nah, maksud segi tujuan kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi? Dilihat dari segi tujuan, kredit dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit produktivitas. Apa sih kredit produktivitas? Yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa. Yang kedua adalah kredit konsumtif. Adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Artinya tidak ada pertambahan barang dan jasa dihasilkan karena digunakan untuk seseorang. Contoh kredit perumahan. Nah,
Satu lagi yaitu ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya tersebut. Contohnya kredit untuk supplier. Nah, selain dilihat dari tujuannya, di sini juga dilihat dari segi jangka waktu, yaitu ada kredit jangka pendek. Yaitu kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Nah, yang kedua itu kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu minimal 3 tahun. Selain dilihat dari segi jangka waktu, di sini juga dilihat dari segi jaminan. Nah, kredit dengan jaminan yang diberikan dengan jaminan tertentu. Misalnya artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Nah, di sini juga ada kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat perspektif usaha atau karakter. Yang ketiga itu adalah loyalitas debitur selama berhubungan baik dengan bank. Nah, itu adalah kredit tanpa jaminan. Selain dilihat dari segi jaminan, di sini juga dilihat dari segi usaha. Nah, dilihat dari segi usaha, yaitu yang pertama itu ada kredit pertanian. Adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Kredit ini dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang, tergantung si kreditnya. Di sini yang kedua itu ada kredit peternakan. Kredit peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan. Kredit ini dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang ketiga itu ada kredit industri. Kredit untuk membiayai industri pengolahan, baik industri kecil, menengah, dan besar. Di sini juga ada kredit pertambangan. Kredit pertambangan merupakan jenis kredit usaha tambang biasanya dalam jangka panjang. Nah, di sini juga ada kredit pendidikan. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau kredit untuk para mahasiswa belajar. Di sini juga ada kredit profesi. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional seperti dokter, dosen, dan pengacara. Di sini juga ada kredit perumahan, yaitu kredit perumahan adalah kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah dan sektor lainnya. Di sini juga ada jaminan kredit. Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kredit dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian, yang kedua untuk melindungi bank dari nasabah yang nakal, yang ketiga mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utang nasabah, mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank apabila tidak dilunasi. Di sini juga ada praktik yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh debitur adalah jaminan dengan barang-barang, yang kedua jaminan dengan surat berharga, yang ketiga dengan jaminan orang perusahaan, yang keempat ada jaminan asuransi. Nah, di sini ada kesimpulannya, teman-teman. Jadi, manajemen kredit adalah proses yang digunakan oleh institusi keuangan untuk mengelola risiko kredit yang terkait dengan pemberian pinjaman. Institusi keuangan seperti bank, lembaga kredit, dan perusahaan pembiayaan menggunakan manajemen kredit untuk memastikan bahwa mereka memberikan pinjaman kepada pihak yang dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Sekian mengenai manajemen operasional bank dan manajemen perkreditan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.